Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini kita masih kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita, Allah senantiasa istiqomah kita dalam kebaikan. Dan inilah salah satu kebaikan yang kita berazam untuk terus melakukannya, dan mudah-mudahan dengan wasilah majelis ilmu inilah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan inilah salah satu kegiatan rutin yang kita lakukan bersama guru-guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Dan saya senantiasa mengingatkan diri saya sendiri dan juga jemaah yang dimuliakan Allah, di pagi yang mulia ini kita mudah-mudahan masih bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk sedekah di pagi hari yang senantiasa diingatkan oleh Bunda Yanti ya, di grup dan di manapun kegiatan. Insya Allah ini menjadi satu eh, wujud kasih sayang kita ya, dari sahabat-sahabat kita, terutama dari pengurus MKI yang selalu mengingatkan kita semua untuk ayo bersedekah di pagi hari, dan mudah-mudahan sedekah inilah yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan Allahumma barik fi ummati fi bukurihim, ya Allah berkati bagi umatku ini di pagi harinya, pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Salah satunya kita wujudkan dalam kebaikan, yaitu dengan sedekah di pagi hari. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan Ustaz Saifullah ya, yang setiap Ahad kedua dan ketiga menemani kita untuk kembali mempelajari tentang salah satu syariat, yaitu tentang ilmu waris. Ilmu yang disebutkan oleh sabda Nabi yang mulia, ilmu yang pertama kali akan dicabut di yaumil akhir, ketika orang-orang sudah tidak lagi peduli dengan syariat Islam, maka salah satu ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu waris. Untuk pentingnya ilmu waris karena ini menunjukkan suatu keadilan yang Allah telah eh, berikan untuk kita semua ya. Baik, Alhamdulillah wa syillah, dan Ustaz Saifullah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan beliau Alhamdulillah wa syukurillah. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Antum sehat ya, insyaallah. Insyaallah, tabarakallah. Eh, ini suasana masih haram ya, belum Udah sebulan ini ya. sebulan nggak terasa ya, Insyaallah. Dan Setelah kepulangan ya mau sebulan lah. 6 hari lagi sebulan. Insyaallah ya. Alhamdulillah, saat ini kita sudah, biar nggak lupa gitu ya, mungkin sedikit review, kemudian ada beberapa hal mungkin yang ingin menjadi penekanan. Karena terakhir kita kan sudah eh, membuat sebuah kayak pembagian ya, terus mempelajari siapa aja yang menjadi ahli waris itu gitu ya, dari pihak laki-laki perempuan gitu ya. Dalam silsilah keluarga ini siapa aja, ada yang mungkin dari jalur nasab, ada juga yang jalur-jalur pernikahan gitu ya. Dan Ya. sudah disebutkan dari jalur perempuan siapa, jalur laki-laki siapa gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat nih jamaah yang bukan Allah. Kemudian juga sudah dijelaskan tentang pembagian, siapakah yang mendapat setengah, siapakah yang mendapat apa 1/6 dan lain sebagainya ya. Ini mungkin skema untuk mempermudah ini kadang-kadang ya harus diingatkan, dan juga eh, skema yang infografis itu kadang-kadang lebih mempermudah ya, Ustaz ya, untuk Ya, iya. kita memahami, yang barangkali mungkin ada slide-slide yang bisa di-share untuk kita, eh, kalau sudah disiapkan mudah-mudahan ya, dan ini mempermudah kita kembali memahami tentang ilmu yang sangat penting ini. Kalau itu masykur Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul lagi di Majelis Keluarga Indonesia, kajian hukum Islam ya. Dan di masa-masa tenang kampanye ini, makanya saya pakai Palestina biar lebih aman ini. Biar tidak ada caci maki walaupun mungkin sudah ketahuan saya ada di mana seperti itu. Mudah-mudahan kita berdoa tentunya di pagi hari ini pada 14 Februari nanti kita yang masuk ke TPS semuanya bisa yakin, bisa Allah tunjukkan mana yang terbaik untuk memimpin negeri ini insya Allah. Baik, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita sehat, kita bisa berkumpul bersama membahas kajian hukum waris Islam. Salawat serta salam marilah selalu kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita, agar nanti ketika di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Seringkali Ustadz Khalis dalam awal kajian atau akhir menyampaikan sebuah hadis yang teksnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, gitu kan, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, kata Rasulullah SAW. Atau kama qala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia telah berkata ini, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu faraid, wa'allimuha, dan ajarkanlah ilmu ini kepada manusia. Kenapa Nabi minta seperti itu? Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu faraid itu sejatinya adalah setengah ilmu. Jadi kalau di dunia itu ada banyak ilmu, jadi ilmu faraid itu salah satu hal yang sangat penting karena diibaratkan setengah ilmu dari seluruh ilmu yang ada. Wa huwa yunsa, dan ilmu faraid itu adalah ilmu yang dilupakan. Wa huwa, yang terakhir, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan dia, wa huwa itu balik ke al-faraid, dan dia, ilmu itu, ilmu faraid itu sebagai ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan al ilmu salah satun, ilmu itu ada tiga. Wa ma sawiya dzalika fa huwa fadlun, ayatun muhkamatun yang pertama. Au sunnatun qaimatun au fardhatun adilatun. Ilmu itu adalah tiga. Ilmu itu ada tiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lainnya itu ampas. Yang pertama ilmu apa? Ayat yang tidak mansuh,
Artinya ayat-ayat Al-Quran itu yang udah qot'i, udah ada benar. Tidak dihapus yang sekarang kita pelajari yang pada setiap hari Jumat ya kalau nggak salah dengan Tuan Guru Suparman Fajar. Yang kedua ilmu tentang sunnah yang sahih. Guru-guru kita yang selalu mengajarkan kajian-kajian dengan mendalilkan kepada sunnah-sunnah sahih dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah ilmu tentang ketentuan bagian warisan yang telah lurus. Dan mudah-mudahan kajian kita tentang hukum waris ini menjadi salah satu kajian yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan supaya manusia itu tidak lupa dengan faraid. Gitu. Saya insya Allah hari ini akan mencoba men-share slide. Saya coba ya. Karena jarang sekali saya share slide ini. Sebentar ya. Sekali. Baik, kalau kita ngelihat sambil saya nunggu ya. Kalau kita ngelihat kajian-kajian kita sebelumnya ada beberapa tema. Yang pertama kita berbicara tentang apa sih itu ilmu faraid, yang kemudian dasar-dasar hukum Islamnya apa saja, terus kemudian golongan-golongan ahli waris itu siapa aja. Yang terakhir kemarin sedikit kita berbicara mengenai zawil furud, aswabah dan zawil arham gitu ya. Nanti ke depan kita akan bicara lagi masalah tentang ahli waris pengganti. Kemudian ada harta gonogini versus harta waris. Jadi sebenarnya kalau orang sudah meninggal itu yang di apa namanya? Yang dihitung kalau menurut Islam yang mana sih? Harta gonogini juga atau harta waris aja gitu. Terus yang terakhir kita akan coba bahas hak waris bagi anak hasil nikah siri itu seperti apa. Karena itu problematika itu. Nanti insya Allah kita akan bahas, tapi karena ini ada slide, saya baru bikin slide. Insya Allah saya akan share nanti ya. Bentar nih. Saya launch meeting nggak masuk-masuk ini. Sebentar ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk sambil menunggu nih. Oke, sudah. Oke, sebentar. Saya mau bertanya dulu ke teman-teman sekalian. Oke. Jadi saya udah jadi co-host ya? Sudah, Ustaz. Sudah bisa nge-share. Oke. Oke. Share. Oke, sebentar. Host disable. Oh, berarti saya masuk pakai akun lain ya? Oh, yang RTG. Oh, oke. Saya pakai akun lain ini. Ini yang akun Saifullah Abu Bakar, Ustaz, yang sudah dijadikan co-host. Yang di laptop masih yang lama ternyata. Yang RTG Ustadz. Iya, RTG itu. Udah Anda jadikan kompos Ustadz. Oh, alhamdulillah. Makasih ya.
Oke. Baik. Sudah muncul ya? Harusnya sudah muncul. Nah, Sudah Ustadz. Oke, sudah ya. Alhamdulillah. Itu foto yang di samping itu cuma foto orang ya. Foto masih muda waktu itu. Waktu 4 tahun lalu kali ya. Sekarang udah berubah kayaknya. Udah ada jenggotnya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Beberapa pertemuan lalu kita ngobrolin apa itu ilmu faraid, apa itu waris Islam, apa itu dasar hukum waris Islam gitu kan. Kemudian golongan-golongan ahli waris, kemudian zawil furud, asobah dan zawil arham. Nah, hari ini Ustadz Khalis izinkan saya karena pakai slide biar lebih runut nanti di ketujuh item ini kita bisa apa namanya? Kita bisa sampaikan eh, dengan tematik dan agak runut dan saya insya Allah akan mencoba memberikan materi-materi ini di slide selanjutnya nanti akan saya tambahkan untuk yang zawil furud, ahli waris pengganti, harta gonogini versus harta waris dan hak waris bagi anak hasil nikah siri sementara itu. Sambil nanti berkembang tema-tema hukum waris Islam pada kajian-kajian selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, masih ingat tentang hukum waris Islam? Hukum waris Islam kalau dalam syariat itu biasanya dikenal namanya ilmu faraid atau kalau di kuliah dulu waktu saya kuliah di syariah itu ada namanya kajian fikih mawaris. Tapi dalam keseharian lebih cenderung kita kenal dengan apa itu yang namanya ilmu faraid. Ya, dalam Islam itu ilmu faraid secara bahasa faraid itu berasal dari kata faridoh, Bapak Ibu sekalian. Yang artinya maknanya padanannya itu sama seperti at-takdir, artinya yang sudah ditentukan. Jadi apa aja nih kalau yang sudah ditentukan kayak kita misalkan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Namanya sholat apa itu? sholat fardu. Fardu. Sholat fardu. Itu satu akar kata berarti Bapak Ibu sekalian. Sholat fardu itu kan sholat yang waktunya sudah ditentukan oleh syariat gitu ya. Dan tidak bisa sholat di luar itu. Gitu. Kecuali hal-hal tertentu menurut fikih ya. Karena ada hal-hal tertentu menurut fikih ketika sholat di luar waktunya gitu. Seperti jama gitu kan, jama takdim, jama kosor kan sholat asar di luar waktu asar gitu. Dia sholatnya di waktu zuhur, sholat zuhur di luar waktu zuhur, sholatnya di waktu asar itu jama takhir kayak seperti itu ya. Jadi intinya semuanya yang namanya fardu itu sesuatu yang sudah ditentukan. Lalu menurut istilah yang namanya ilmu faraid itu apa sih? Jadi ilmu faraid itu adalah ilmu tentang pembagian harta waris yang mana bagian-bagiannya sudah ditentukan dalam syariat. Nah, dalam syariat itu kalau di Islam ada berapa? Masodirul ulanya itu berapa? Berapa sumber kalau dalam syariat? Sumber utamanya, Bapak Ibu. 1, 2, 2. 2, Quran dan hadis.
Ada kemudian yang secara letterleks tidak ada dalam Quran, dibicarakan di hadis, dan kemudian secara letterleks tidak ada di hadis, kemudian dibicarakan dalam ruang-ruang ijtihad, yang kemudian ijtihad itu disatukan menjadi sebuah ijma, ya, kita kenal sebuah ijma. Ijma itu kumpulan atau apa namanya, pendapat yang sudah dikonsensuskan, yang sudah disepakati oleh para ulama. Ulama yang kompeten tentunya, bukan ulama-ulama yang apa namanya, yang sekedar ngaku-ngaku ulama. Nah, pada hari ini saya akan coba menyampaikan beberapa dasar-dasar. Yang pertama tentunya mengenai dasar hukum waris dalam Al-Quran. Pertama, dalam Al-Quran ada surat An-Nisa yang menjadi rujukan hukum waris Islam. An-Nisa ayat 7 itu pembukaan, An-Nisa ayat 11 mengenai bagian-bagiannya 12 dan terakhir 176. Yang kemudian ada di hadis. Hadis ini bercerita tentang asobah itu bagaimana, gitu kan. Kemudian hak waris bagi orang yang merdekakan budak seperti apa. Terus orang yang dilarang saling mewarisi siapa aja, seperti itu. Karena adanya di hadis. Kemudian ada ijma satu lagi. Walaupun begitu, ijma ini tidak keluar dari mashadirul ula lah. Tidak keluar dari patokan Al-Quran dan hadis. Pasti itu yang namanya ijma tidak keluar dalam kaidah-kaidah yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau ketika ada perdebatan yang sangat besar, tidak ada konsensus, tidak ada kesepakatan, itu namanya bukan ijma, belum ijma, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, boleh dibuka Qurannya kalau sempat gitu. Cuman kalau tidak, kita akan coba lihat di Al-Quran yang pertama mengenai dasar hukum waris menurut Al-Quran. Yang pertama kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 7 dikatakan bahwa laki-laki ada bagian dari hak peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Di akhir ayat ada nasiban mafruḍo. Jadi bagian-bagian yang telah ditetapkan. Mafruḍo itu satu akar kata juga dengan faraid, dengan fardu, seperti itu, ya. Ini ayat 7 ini ayat pembuka. Hanya menjelaskan bahwasanya kalau ada laki-laki kemudian bapaknya atau ibunya meninggal, maka dia dapat bagian, gitu. Kalau ada perempuan, kalau ada orang tuanya atau tadi bapak ibunya atau kerabatnya meninggal, dia dapat juga, seperti itu. Lalu bagian-bagiannya di mana? Di ayat 11. Ya. Di ayat 11 ini kita lihat, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah untuk ayatnya. Kita baca artinya saja. Yang pertama, dalam An-Nisa ayat 11, Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Ini yang pertama nih. Yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Di Al-Quran An-Nisa ayat 11, pertama kali disebutkan adalah tentang bagian anak laki-laki, tentang anak perempuan, bagiannya seperti apa. Ya, jadi
Ketika perempuan dapat 2, maka laki-laki dapat 4. Ketika perempuan dapat 1, maka laki-laki dapat 2. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka itu 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi kalau anaknya perempuan itu ada lebih dari 2 gitu kan, maka dapatnya 2/3. Kalau anaknya itu perempuan aja semua, nggak ada laki-laki. Jadi bagiannya seperti itu. Lalu jika anak perempuan itu seorang aja, dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Itu untuk bagian perempuan. Nah, kalau selanjutnya adalah bagian untuk kedua orang tua. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing itu 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Nah, 1/6 ini bagiannya seperti apa jika yang meninggal mempunyai anak? Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat 1/6. Dan lalu warisan tersebut dibagi setelah dipenuhinya wasiat si mayit, terus juga utang-utangnya. Nah, kemudian di ayat-ayat akhir, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, sebenarnya permasalahan-permasalahan mengenai waris di di masyarakat gitu. Kadang manusia itu bilang dia lebih berjasa dibanding orang lain. Dia lebih berjasa dibanding ahli waris yang lain. Jadi mengharap dia harus mendapatkan bagian lebih banyak dibanding ahli waris lainnya. Padahal di ayat 11 ini sudah ditekankan bahwasanya kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Jadi ketetapan yang Allah bikin ini akhirnya ditinggalkan lah banyak. Lebih memilih jalur lain seperti itu. Lalu kita beralih ke ayat ayat 12. Ini bagimu para suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu mempunyai anak, kamu mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Lalu bagi mereka, para istri, 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah meninggal dunia, tanpa meninggalkan ayah dan anak. Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu. Bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Akan tetapi jika mereka saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu. Setelah itu dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau hutangnya dibayar dengan tidak menyusahkan ahli waris. Demikian ketentuan Allah yang maha mengetahui lagi maha penyantun. Di akhir, Allah yang paling mengetahui dan maha penyantun. Lalu di ayat terakhir,
eh, tentang ada orang yang meminta fatwa. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seseorang saudara perempuan, bagiannya saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka ahli waris itu terdiri atas beberapa saudara laki-laki dan perempuan. Bagian saudara laki-laki sama dengan bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di An-Nisa 176 saya pernah dapat kasus di mana seorang perempuan meninggalkan harta yang cukup banyak, namun tidak memiliki anak, dan suaminya juga sudah meninggal lama gitu. Ahli warisnya adalah 2 orang adik perempuannya, saudara perempuannya. Nah, ini saya dapat kasus di situ tuh. Kalau kita tidak melihat ini, maka kita ya sudah langsung saja bagi gitu kan. Tidak ada sisa-sisa, padahal sudah dijelaskan tadi. Namun selain itu juga ada masalah ketika kasus itu ada satu orang anak angkat yang mengaku sebagai anak kandung. Anak angkatnya laki-laki dan perempuan. Satu anak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada anak laki-laki dan perempuan habis tuh sebenarnya. Karena anak angkat ini permasalahannya adalah dimasukkan di dalam kakak binnya bin bapak angkatnya. Itu yang jadi masalah. Baik Bapak Ibu sekalian, lalu dalam hadis ada nggak sih dasar hukum waris? Yang pertama, pada hadis riwayat Bukhari nomor 6732, berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Nah ini salah satu dasar tentang asobah. Jadi orang-orang yang misalkan ahli warisnya ada masih hidup, itu udah dibagikan tuh, harus tuh disuruh tuh al-hiku itu kalau dalam bahasa Arab fil amr ya wajib tuh harta warisan tuh wajib dibagikan. Nah, ketika ngelihat hadis ini berikanlah harta warisan kayak disuruh gitu. Udah beriin kasih nih harta warisan, jangan ditahan-tahan. Orang udah ketika orang meninggal, maka sejatinya harta waris itu sudah beralih haknya kepada siapa? Kepada ahli waris. Jadi memang harus segera dibagikan. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan hadis Muslim juga tentang siapa yang berhak nih. Kalau misalkan ada orang memerdekakan budak, itu berhak nggak? Jadi sesungguhnya wala innamal wala uliman ataqo. Jadi wala itu artinya ketika seorang budak meninggal dunia dan tidak ada satupun ahli waris yang dia tinggalkan, maka orang yang memerdekakannya itu berhak untuk mendapatkan harta waris dari budak itu. Itu hadis keduanya. Hadis ketiga mengenai paman-paman gitu. Al-khalu warisu man la warisalah. Paman dari jalur ibu itu mewarisi orang yang tidak memiliki ahli waris sama sekali. Jadi kalau yang paman dari garis bapak udah nggak ada, anak nggak ada, bapak nggak ada, ibunya nggak ada, anak atau istrinya, istri atau suaminya juga, misalkan kalau meninggal suami istrinya sudah tidak ada, yang meninggal istri suaminya tidak ada, yang ada cuma paman dari jalur ibu, maka dia bisa mendapatkan
harta waris atau mewarisi orang-orang yang tidak memiliki ahli waris. Selanjutnya di hadis Bukhari dan Muslim tentang larangan waris mewarisi dengan orang kafir. La yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Seseorang muslim itu tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya orang kafir itu tidak mewarisi orang muslim. Bang, terus gimana nih Bang? Kalau misalkan ada kasus saya dari masih kecil diadopsi oleh orang non muslim. Bismillah. Oleh orang non muslim. Yang notabene orang non muslim itu tidak memiliki anak, tidak memiliki saudara kandung, saudara apapun itu. Sudah jelas nih, tidak, kita nggak dapat apa-apa sebenarnya. Kecuali hal lain, ketika masa hidupnya si non-muslim itu pernah menghibahkan harta secara perdata ya, secara hukum, berarti itu kita mendapatkan hak gitu. Kalau tidak ada apapun itu, maka kemudian harta itu dikembalikan kepada negara. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa serta-merta mendapatkan harta itu. Kemudian yang terakhir dari Abu Daud, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Jadi si pembunuh, kalau misalkan ada seorang anak membunuh orang tuanya, maka sedikit pun dia tidak boleh mendapatkan harta warisan dari orang yang dia bunuh. Kayak gitu. Kalau yang dibunuhnya bapaknya gitu kan, maka bapaknya meninggalkan harta, ya dia tidak boleh tuh mendapatkan harta waris dari bapaknya. Walaupun si anak itu misalkan ahli waris satu-satunya gitu, ya tidak boleh. Kalau misalkan nanti ada modus seperti, misalkan naudzubillah ada modus seperti itu gitu, dan baru terungkap kemudian, maka sudah menjadi keharusan harta yang ia dapatkan selama masih memungkinkan untuk dikembalikan. Namun ketika harta itu sudah habis, maka artinya ketika misalkan punya mobil, kemudian mobil harta waris itu sudah dijual, ya itu sudah menjadi tanggung jawab si anak tersebut, orang yang membunuh orang tuanya gitu. Kemudian kita lihat coba kalau ijma itu seperti apa? Ternyata ada juga pembahasan ijma dalam bagian-bagian yang ditentukan. Ketika itu ada ijtihad Ibnu Mas'ud yang kemudian dikonsensuskan, dan juga ijtihad Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa ijtihad, cuma yang paling konsensus adalah tentang bagian seorang kakek 1/6. Ada yang mensyaratkan, ada yang tidak mensyaratkan. Ini udah masuk ke ranah fikih, debatable ya, masih dalam perdebatan, tapi bisa diambil hukumnya juga. Kayak misalkan seorang kakek itu punya anak, anaknya itu punya anak lagi, ada anak laki-laki, anak perempuan, seperti itu kan. Nah, si kakek anaknya ini kan meninggal, anaknya salah satunya meninggal misalkan, cucunya misalkan meninggal, kemudian siapa nanti yang dibagi warisnya? Nah, kakeknya mendapat juga berapa? 1/6 bagiannya gitu. Itu dipersamakan dengan bapaknya sebenarnya, tapi karena bapaknya sudah meninggal menjadi ke atas, seperti itu. Itu ada ijtihad dari Ibnu Mas'ud dan ijtihad dari Ali bin Abi Thalib.
Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang kala itu pernah kita bahas golongan ahli waris. Pada ahli waris laki-laki ada 15 orang dan ahli waris perempuan ada 11 orang. Bisa dilihat yang pertama anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ketiga bapak, yang keempat kakek, yang kelima saudara laki-laki sekandung, keenam saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kesembilan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, ke-10 suami, ke-11 paman sekandung, ke-12 paman sebapak, ke-13 anak dari paman laki-laki sekandung, ke-14 anak dari paman laki-laki sebapak, ke-15 anak laki-laki yang memerdekakan budak, yang wala tadi ya, ada hadisnya. Lalu yang ahli waris dari golongan perempuan ada 11. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, keempat nenek, kelima nenek ibunya bapak, yang keenam nenek ibunya kakek, uyut ya. Yang ketujuh saudari sekandung, ke-8 saudari sebapak, ke-9 saudari seibu, yang ke-10 istri, yang ke-11 wanita yang memerdekakan budak, seperti yang tadi di hadis. Tapi ada catatan nih, kalau semuanya hidup nih, semua ahli waris hidup itu semuanya dari 15 daftar laki-laki yang hidup, itu yang dapat cuma 3. Nih, sudah saya tuliskan, yang dapat cuma 3, yaitu bapak, anak, dan suami. Yang lainnya itu mahjub, terhalang. Lalu kalau di perempuan, kalau semuanya hidup, yang dapat 5. Ibu, anak, perempuan dari anak laki-laki, saudara sekandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudari sekandung. Saudari sekandung itu tadi ya. Lalu kalau semuanya nih, semuanya hidup, yang dapat siapa ya? 5 orang. Anak laki-laki, suami, bapak, suami atau istri, anak perempuan, dan ibu. Itu ada 5 orang. Kita lanjut ke table nih. Yang lebih memudahkan. Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ini table ini sudah menurut kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dan ada bagian Al-Qur'annya. Yang pertama, mendapatkan waris karena perkawinan. Siapa? Ada istri, ada suami. Kalau istri menjadi janda, kalau suami menjadi duda. Sudah amat mudah ya kalau ketika disampaikan table kayak gini. Kalau tadi baca ayat-ayatnya mungkin agak-agak sulit memahaminya, Ustaz. Iya. Nah, Memang karena ini angka-angka jadi mungkin harus agak sedikit pelan, Ustaz. iya, kita ini cuma review, dan ini kita lebih menekankan di sini. Mudah-mudahan ini jadi bahan jamaah sekalian nanti. Sudah dilihat jelas banget gitu kan. Istri berapa sih? Oh, istri ada 2, ada bisa 2, bisa 1/4, bisa 1/8. Suami bisa apa namanya? Bisa setengah, bisa 1/4 gitu kan. Lagi-lagi istri lebih laki lebih tinggi ya saat dibanding perempuan. Istri dan suami itu 1/2 itu kan 2 kalinya dari 1/4. 1/4 itu 2 kalinya dari 1/8. Kemudian yang bagian kedua, nasab, sebab hubungannya lantaran nasab atau hubungan darah. Ada anak perempuan yang pertama. Kalau sendirian tadi di ayat 11 itu kan ada, kalau sendirian anak perempuan tidak ada anak dan cucu lain dapatnya setengah. Lalu gimana kalau ada anak perempuannya 2 atau lebih gitu kan? 2 atau anak perempuan tapi tidak ada anak atau tidak ada cucu laki-laki, dapatnya 2/3. Dasarnya tadi Anisa ayat 11. Pasalnya 176 tuh. Kalau di persidangan nanti ada ngomongin pasal juga karena lebih ke hukum material. Ini
tabel di sini adalah hukum-hukum material saya dalam beracara tuh di persidangan. Kalau ngurus-ngurus tentang perkara waris. Kemudian anak laki-laki itu asobah. Anak laki-laki itu jadinya kan asobah. Jadi kalau misalkan yang meninggal ada anak perempuan satu, terus ada suami satu gitu kan. Berarti berapa tuh? Suami bila ada anak berarti kan dapatnya seperempat. Anak perempuan dapatnya seperdua. Nah sisanya si anak laki-laki seperti itu. Itu ya. Jadi dihitungnya begitu dulu. Jadi yang udah ada ketentuan dulu tuh baru nanti Harus di ini Ustaz, mungkin untuk memahirkan itu dengan studi kasus ya Ustaz ya. enaknya sebenarnya sih offline nanti kan MKI sempat offline di beberapa kali tuh ya. Nanti Iya, offline betul. sekali-kali kita ngomongin waris aja Ustaz. Kalau Ya, boleh betul. di Depok-Depok lah. Iya, Kan betul. Tuan Guru Suparman Fajar juga waktu itu di Depok ya. Tuan Guru di Depok apa di mana sih rumahnya? Iya, Depok. Masya Allah, ini banyak orang Depok ternyata ya. Belum ketemu-ketemu nih saya. Aduh, nanti Ada kita ngomong Banten, lah. Bu Darmi Banten tuh. Oh Ibu siap-siap, Nen Bu Darmi. Monggo, monggo Bu Darmi. dari Banten. Bu Darmi Banten ya? Iya. Itu Iya, Bu Darmi Serpong. Saya angkat Serpong. tangan kenapa? Oh Mana ya, mananya? sebenarnya belum Baik, Ustaz, dibuka Bu mungkin Darmi. sambil Iya, takut keduluan Ustadz Holis, jadi saya duluan. Oke. Siap. baik Intinya hari ini Ustaz, saya pengen kita review ya. review karena mungkin ada jamaah baru yang dari awal tidak mengikuti gitu kan. Nah, dan kebetulan kita review, kita kasih materinya nanti juga bisa di-share gitu ya Ustaz ya. Siap. Bisa Materinya. di-share nanti untuk dipelajari dan mungkin ada dikasih PR Ustaz dengan Oh, berupa siap. studi kasus. Nah, nanti Oh, untuk boleh. aplikasinya berupa studi kasus bagaimana mungkin dasar aja dulu berapa pembagiannya gitu kan. Dengan studi kasus itu Oke. biasanya lebih memahirkan walaupun nanti misalkan nge-PO nunjuk tapi kalau ada karena biasa terlatih ya dengan studi kasus misalkan ada 10 kasus atau 5 kasus bisa bikin studi kasus 5. Nah, nanti di-share di grup nanti masing-masing tinggal setoran nanti ini Oke. untuk pekan depan. Nah, ini bagaimana ininya apa namanya jawabannya. Nah, nanti akan dibahas jawaban dari jadi mungkin sebelum masuk ke penjelasan lanjutnya ketika bertahap tapi kemudian mahir di bagian-bagian aja gitu. Ustaz. Oke. Jadi kita sepakati untuk minggu depan kita ujian ya studi kasus itu ya. Kasus Kan Ustaz. ini kan udah kita kasih nih table-tablenya beberapa permasalahan dan sempat ada tanya jawab kemarin. Oke, baik, nanti saya kirimkan materi ini di bagian akhirnya saya bikin ada beberapa soal ya Ustadz Khalis. Siap. Oke, Bunda Darmi, monggo silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman. Saya juga punya, Bu. Emangnya Ibu aja. Jadi gini, Maksudnya Ibu pengen buat saya takut gitu ya? Ustadz, gitu. hati-hati, saya punya teman. Saya banyak. Oke. Dia pernah curhat ke saya. Teteh bingung deh katanya. Dia tuh tidak punya anak. Sudah puluhan tahun tidak punya anak kok judulnya. Tidak punya anak. Dia bingung nanti kalau ketika misalkan suaminya meninggal atau dia meninggal duluan, apa salah satu gitu loh. Bagaimana dengan harta mereka sedangkan mereka tidak punya anak, orang tuanya kedua-duanya sudah tidak ada, mertua sudah tidak ada, kebetulan orang tua dia juga sudah tidak ada. Dia bingung gitu loh, ntar dia takut nanti tuh saudara-saudara mereka gitu kan ya memperebutkan harta mereka dan memang mereka asetnya lumayan gitu asetnya gitu kan karena ya tidak punya anak itu ya kan asetnya lumayan gitu kan. Sedangkan teman saya yang perempuannya dia punya saudara laki tapi sudah meninggal juga gitu kan. Suaminya ini anak pertama, yang lain saudaranya perempuan semua. Dia juga punya istri adik satu perempuan. Dia pernah curhat seperti itu, Ustaz. Makasih pertanyaan saya. Oke. Baik, terima kasih Bu Darmi. Walaupun sedang tarbiyah jasa dia,
tapi tetap tarbiyah ruhaniyahnya tetap dijaga gitu. Keren benar. Lagi olahraga kan itu ya? Iya, iya, lagi keliling-keliling, lagi istirahat, lagi selonjoran. Oke, baik. Eh, ini ada kasus dari Bu Darmi. Kasusnya kasus fakta berarti ya Bu Darmi. Ada orang, Fakta beneran, teman saya iya, kerja. ada orang. Enaknya suruh ngaji sini Bu Darmi. Udah dia sih saya udah masukin, tapi dia ya itu mungkin belum ini aja. Udah saya masukin dia di MKI ada. Oke, lagi Jarang belum ikut sempat ya. kajian pagi gini, iya dia belum ini aja kali, belum tergerak untuk ikut kajian pagi. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti pas offline ajak tuh Bu. Kalau kajian begini, pas offline ajak enak tuh. Gini, gimana kalau misalkan ada orang punya harta banyak, dia tidak punya anak sama sekali ya Bu ya, tidak punya anak kandung, terus dia tidak punya orang tua, ahli warisnya sudah meninggal kecuali saudaranya. Saudara itu maksudnya adik kakaknya Ibu. Ya, betul. Adik, kalau suami adiknya, karena suami itu paling tua. Kalau dia ada adik, ada kakak. Oke, oke. Suaminya juga nggak punya ahli waris yang lain Bu. Eh, Suaminya, orang tuanya sudah meninggal dua-duanya. oh, Masya Allah. Oke. Ya, itu Nah, suami yang paling tua soalnya. iya, kalau kalau tadi tuh sudah jelas tuh ya, yang di slide nomor 8 bahwa siapa sih ahli waris? Ahli waris itu siapa aja? Kalau laki-laki itu kan, kalau perempuan siapa aja? Cuma kemudian kan mungkin si orang ini, si teman Ibu Darmi ngelihat, waduh, ini kalau saudara-saudara saya itu nanti bagaimana itu? Takutnya tidak amanah. Nah, jalannya memang Bu, karena ini harta dari Allah. Harta yang kita dapatkan itu sejatinya semua eh, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dititipkan. Ketika harta itu dititipkan kepada kita dari Allah, lalu memang sejatinya harta itu digunakan kebermanfaatannya sebesar-besarnya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah. Apa di jalan dakwah. Bisa aja orang tersebut kan banyak nih sarana apa namanya membuat harta kita menjadi bermanfaat. Ada yang namanya infak, ada yang namanya wakaf, ada yang namanya sedekah gitu kan. Seperti itu. Kalau harta itu udah, kan kita sudah paham Ibu. Harta itu kalau udah disedekahkan, itu bukan hilang, itu tetap ada itu. Jadi kalau orang yang udah nyedekahin hartanya Bu, harta yang dia punya, aset yang dia punya, dia sudah wakafkan harta dia, yang sudah dia dapatkan, itu nggak bakal hilang. Tapi kemudian gini, kebanyakan dari kita, banyak yang tetap hitung-hitungannya materi. Ketika harta itu sudah tidak ada di dia, tidak ada lagi kebermanfaatan secara material, fisik yang dia dapatkan, maka seolah-olah, karena kita makhluk material nih Bu, seolah-olah harta itu sudah habis. Biasa, apa bisikan-bisikan lah. Kita lebih akhirnya memilih bisikan-bisikan yang tidak jelas gitu, dibandingkan ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sarana lain, seperti misalkan yang namanya wakaf produktif. Mungkin sudah disampaikan Ustadz Kholis di kajian Majelis Keluarga Indonesia tentang wakaf produktif. Belum Ustaz, nanti insya Allah tema selanjutnya nih next tentang wakaf itu penting Ustaz. Oh ya. Kita baru praktek Ustaz, udah belum ilmunya belum dapat, prakteknya insya Allah udah. Karena ada wakaf buku dari Tuan Guru Suparman Fajar, juga ada beberapa wakaf berupa ya nggak mungkin jatuhnya wakaf atau bukan ya, nanti bisa dibahas juga karena kita punya klinik namanya klinik Khitan Zidan dan alhamdulillah semua perlengkapan itu di spot, salah satunya dari jamaah gitu ya. Dari mulai ada yang memberikan kursi sofa gitu ya,
dan berbagai peralatan. Dan ini mungkin jatuhnya nanti bisa dibahas tadi ini apakah infak biasa atau termasuk dalam kategori wakaf gitu. Dan ini Ya, mungkin insya Allah dalam tema next bisa dibahas itu, Ustaz. ya baik. Ya, eh, jadi insya Allah Ustadz Kholis nanti kita bahas. Jadi Bu Darmi sampaikan ke temannya, tapi memang mestinya nanti disampaikan oleh orang-orang yang apa namanya baik lah gitu ya, secara penuturan, tidak kemudian seperti meminta atau menggurui atau apapun itu, karena berurusan dengan material ketika disampaikan kurang baik orang malah jadi menjauh gitu takutnya. Jadi gini, saran pertama itu harta itu supaya diatur kebermanfaatannya melalui sarana-sarana yang sudah diajarkan. Kalau misalkan infak, sedekah yang seolah-olah tidak ada apa namanya, seolah-olah tidak ada hasil material yang dia dapatkan kemudian, itu bisa bisa aja nanti orang enggan gitu. Tapi ada juga yang namanya wakaf produktif tadi. Ketika misalkan gini, si ibu apa namanya, si ibu temannya Bu Darmi punya harta. Kemudian dia belilah sebidang tanah dan dibangun sekian pintu kontrakan gitu kan. Kemudian dari hasilnya katakanlah dia sudah bercukup nih, udah berlebih. Harta itu secara material, secara fisik punya si ibu itu. Tapi secara hasil dia niatkan untuk wakaf produktif. Kemudian dari hasil si kontrakan itu kemudian dia belikanlah untuk misalkan tadi untuk sebidang tanah lagi, atau dia kontrakkan gitu, dia misalkan 1 bulan dia mendapatkan hasil dari kontrakan 20 juta. Kemudian dari 20 juta itu dia mengontrak di sebuah tempat untuk kemudian dijadikan klinik hitan misalkan. Klinik hitan. Dan klinik hitan kemudian mandiri dengan sendirinya. Kemudian klinik hitan itu dengan hasilnya membuka cabang lagi di tempat lain. Terus itu wakaf produktifnya itu terus berulang-ulang. Jadi harta dia itu tetap bermanfaat. Karena secara material, secara fisik, rumahnya tadi yang kontrakan yang awal itu tetap punya dia. Memang kemudian nanti ketika dia meninggal, yang itu akan diperbutkan. Tapi hal itu bisa disiasati lagi, ada solusinya, yakni dengan cara mewasiatkan dengan yang pernah kita pelajari tidak lebih dari 1/3 harta. Jadi misalkan dari 1000 meter, 300 meter dia hibahkan untuk dia wasiatkan untuk A gitu kan, untuk Yayasan Majelis Keluarga Indonesia misalkan. Ini setengah ini kalau saya sudah meninggal, 1/3 ini saya ingin memberikan kepada dakwahnya Yayasan Majelis Keluarga Indonesia misalkan seperti itu. Itu kan sebenarnya udah dikasih itu saran-saran, itu udah dikasih semuanya. Memang tertutup. Kalau masalah harta kita main jujur-jujuran aja pasti tertutup. Padahal solusinya itu ada di depan mata. Jadi nggak usah khawatir tentang harta-harta yang kita punya. Nanti takut harta kita diperebutkan. Ya, kalau di jalan Allah sih nggak mungkin diperebutkan. Seperti misalkan Sayyidina Utsman yang wakaf produktifnya dari sumur kemudian menjadi hotel-hotel ya Ustaz di Arab Saudi ya Ustaz. Itu sampai sekarang Masya Allah. Gimana Masa ya, sih? pahalanya luar biasa itu. Allahu Rabbi. Udah di sana gitu. Untuk orang, udah di tanah suci. Untuk orang ibadah. Masya Allah. Itu bagaimana itu? Ya Abad-abad itu Allah. udah, Masya Allah. Ah, Pahalanya udah beralir.
Sampai Udah sekarang, Insya Allah. udah raudhah itu, udah raudhah itu. Jadi apa namanya? Mungkin aduh, saya mau nangis tuh kalau gitu. Ya mudah-mudahan kita semuanya niatin diri kita semuanya bisa bisa berwakaf produktif. Jadi kalau wakaf kan sesuatu yang nilainya itu tidak pernah habis sebenarnya. Ya. Secara kepemilikan wakaf itu hilang, kepemilikan milkunya, kepemilikannya itu berpindah. Tapi kalau yang namanya wakaf produktif itu yang kita jadikan wakafnya adalah apa namanya produktivitasnya. Ketika kita punya barang sesuatu, kita wakafkan hasilnya kita untuk membeli sesuatu, dan sesuatu itu ya tadi kita dikelola, kemudian ada duplikasinya. Nah itu yang namanya wakaf produktif, terus tuh ternilai wakaf nggak habis gitu. Insya Allah, Jangan Ustaz, ya, kita insya nanti Allah setelah selesai kajian tentang waris, kita akan membahas tentang infak dan wakaf dan turunannya, insya Allah, Ustaz, ya. insya Allah, insya Allah. Gimana Bu Darmi? Baik, Sudah jelas? Bu Darmi. Iya, iya. Terima kasih, Ustaz. Nanti Baik. saya ngobrol Siap. deh. Lanjut nih, ada pertanyaan dari Bu Reni, silakan Bu Reni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, sehat Ya, ya? Tetangga saya ini, Depok juga. ya Depok Ustadz. Ustadz, saya ini mau nanya Ustadz ya. Ini di keluarga Ya, siap. saya. Orang tua saya itu kan punya 6 anak. Ada anak laki-laki 1, anak perempuannya 5. Nah, ketika orang tua saya masih hidup, anak yang nomor 6 itu meninggal, masih muda. Nah, menurut pemahaman kami berarti anak tersebut kan tidak dapat warisan ya Ustadz ya. Itu satu. Nah, kemudian ada lagi ketika orang tua masih hidup itu yang nomor 1 ini meninggal, punya anak 2 perempuan. Nah, terus ketika orang tua kami meninggal, ada anaknya yang nomor 2 itu meninggal. Tapi yang nomor 2 ini tidak punya suami dan tidak punya anak. Yang pemahaman kami berarti yang nomor 2 ini pun juga tidak ada bukan ahli waris, jadi tidak ada warisannya. Nah, yang pertanyaannya adalah anak yang nomor 1 ini Ustadz, yang ketika orang tua kami meninggal, orang tua kami masih hidup, nomor 1 ini meninggal dan punya anak 2 perempuan. Apakah 2 anak perempuan itu dapat warisan apa enggak gitu secara hukum Islamnya itu sih Ustaz. Terima kasih. Baik, Bu Reni yang dirahmati Allah. Ini kalau dalam kasus ini adalah namanya ada ahli waris pengganti di sidang-sidang itu seringkali. Dulu saya termasuk yang telat mendapatkan telat mendapatkan informasi ini gitu, karena yang kita pahamin ya kalau orang udah meninggal duluan ya udah nggak dapat waris gitu kan. Tapi ternyata ada ijtihad gitu kan, bahwasanya ahli waris meskipun dia sudah meninggal lebih dulu dari pewarisnya, dia dapat sebenarnya memiliki hak waris, Bunda. Jadi begini, ketika suami istri punya 6 orang anak ya, suami istri ini masih hidup. Dalam hidupnya secara sebetulnya gini, hak waris itu kan melekat sebenarnya sudah ada, nanti baru bisa dilaksanakan ketika hak waris anak-anak itu sebenarnya sudah melekat. Saya itu ahli waris dari orang tua saya, kan begitu ya? Benar ya, sepakat ya semuanya. Cuma hak itu, status ahli waris baru mendapatkan bisa dijalankan menjadi harta itu pindah ke ahli waris ketika si pewaris sudah meninggal, menjadi haknya gitu kan. Namun statusnya sudah ada. Nah, ketika status ahli warisnya sudah ada, jadi seolah-olah nih ada hak waris yang tertunda. Kan seperti itu.
Iya kan? Ada hak waris yang tertunda. Namun kemudian dalam perjalanannya umur kita nggak ada yang tahu, ada anak kelima dan anak ke satu dan kedua gitu kan? Satu, dua dan lima ya? Ya, 1, 2, dan 6. Satu, dua dan enam itu meninggal dunia. Eh, sekarang apa namanya ibu bapaknya ini masih ada atau enggak? Udah nggak ada, dua orang tuanya sudah tidak ada. Sudah Sudah tidak meninggal. ada, sudah tidak ada. Ya mestinya Jadi itu dihitung dulu secara keseluruhan. Kalau di pengadilan seperti itu. Cuma kalau di fikih mawaris memang masih debatable. Jadi yang seperti itu tidak dapat waris. Cuma kalau di hukum acara pengadilan agama nanti tetap mendapatkan tuh, tetap mendapatkan dihitung dulu. Namun kemudian itu namanya nanti hitungannya jadi ahli warisnya bertingkat. Eh, Pertama dihitung dulu bagiannya, karena dia kemudian meninggal dan tidak punya anak, ya udah bagiannya itu dikasih ke saudara-saudaranya yang masih hidup begitu. ya. Nanti balik lagi ke saudara-saudaranya, tapi dihitung dulu seperti itu. Yang betulnya seperti itu. Terus pertanyaan kedua, ini ada nih anak pertama meninggal, tapi punya anak sekarang gitu kan. Nah, bagian dia itu ya seperti layaknya dia bagian hidup. Nanti misalkan si anak itu anak laki-laki dapat misalkan 500 juta gitu misalkan. Nah, dia meninggalkan anaknya satu orang laki-laki, dua orang perempuan, maka 500 juta itu dibagi tiga. Nggak usah, anaknya itu yang meninggal itu yang punya anaknya 2 perempuan Oh, semua. dua perempuan. Tadi kan kita sudah belajar tuh. Kalau dua perempuan berapa bagiannya? 2/3 ya? Padahal baru tadi tuh. Itu kan kalau anak perempuan semuanya itu kan. Berarti Iya. kalau jadi begini, 2/3 kan? Nggak, maksud saya cucunya 2 perempuan. Jadi anaknya itu yang nomor 1 meninggal, punya anak 2 perempuan. Iya, Maksudnya cucunya itu bagaimana gitu, cucu perempuannya 2 ini gitu. iya. Jadi Apa? begini, yang dikasih itu sebenarnya harta bapaknya, harta orang tuanya gitu. Ibunya ya. Iya, harta ibunya. Ibunya kan dapat bagian nih Ya. dari bapaknya meninggal. Ya. Si anak itu, ibunya si Ya. cucu itu ya dapat bagian sekian nih, Ya. kan? Nah, bagian itulah yang kemudian dikasih ke cucunya gitu, ke anaknya gitu. Ke cucunya tadi maksudnya. Ya. Emang harus ada skema nih. Enaknya offline memang. Kalau pertanyaan gitu langsung kita offline tuh kan. Tapi jadi gini, orang tua gitu kan punya anaknya meninggal nih ya. Anaknya Ya. perempuan meninggal. Terus Ya. anak ini punya anak lagi gitu kan. Perempuan. Anak Ya. lagi 2 ya. Nah, Ya. yang dua ini dapat dari sini bagian dari ibunya ini Anak gitu. perempuan. Nah, karena anaknya 2 perempuan, bagiannya 3. 2/3. Dan Kan masih sisa tuh sepertiganya, Ustaz. Bu, sepertiganya itu balik ke ahli waris yang lain. Paman-pamannya, kayak seperti itu, sepertiganya. Jadi enggak semuanya buat anak itu. Seperti itu. nanti dalam kasus mungkin ketika dikasih saat bisa dibahas sama-sama ya. Jadi nanti jamaah yang kemudian ingin mendalami, kemudian menjawab semua semua PR dari Ustadz Saifullah ya. Nah nanti Ya, salah benernya kan ketahuan nih. Kemudian dibahas dalam kajian next gitu. Dan paham, ternyata kalau pembagiannya kan bisa dibaca tadi, nanti di-share slide-nya ya. Nanti bisa ya, lihat-lihat. Nah, tapi kadang-kadang bingung ketika dalam praktek ada kasus gitu. Nah, gitu. Karena nanti ada teori tentang hijab dan sebagainya, Ustaz ya. iya. Insya Allah. Bagaimana Bu Masya Reni, Allah. ada sudah apa penjelasannya? Ya, sementara itu cukup. Terima kasih. Rumah di mana Bu Reni? Iya. Rumah Depok mana Bu Reni? Oh, saya Depoknya Depok Timur depan, Ustaz, dekat Jalan Raya Bogor, dekat Simpangan Depok. Oh, Simpang Depok. Depok Iya, Timur depan. Dekat Udah timur rumah depan. Tuan Guru dekat situ, Bu betul, Reni. dekat situ. Tuan Tuan Guru. Guru kan Masya di Allah. Jati Jajar. Iya. Masya Allah. Baik, ada Nggak jadi. pertanyaan Ustaz dari Bu Deva, Depok juga Terima ini. kasih. Saya bacakan ya, Bu Deva.
Iya. Itu tanya Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh seorang anak yang bapaknya mengambil semua harta waris dari kakaknya? Jadi kakaknya meninggal, kemudian harta warisnya itu dikuasai oleh adiknya berarti ya. Dan ini bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang anak nih gitu ya, anak dari bapaknya yang melakukan itu. Sementara anak itu tidak pernah dibesarkan oleh bapaknya karena perceraian. Sementara pemilik harta yang diambil itu memiliki 4 orang anak dan sudah berusaha dan pernah berusaha berjuang untuk mempertahankan harta itu tapi tidak berhasil. Waduh, gimana Bu Deva bisa langsung ini nggak nih biar diskusi juga dengan Ustadz Saifullah nih. Ini bisa gimana kasusnya kok bisa sampai ke ini ya? Iya. Eh, saya Bu sedih mana? sebenarnya. Bu Deva Bu Deva? masih masih ada Bu Deva? Iya. Karena ini jelas ini saja jelas ada Bentar pelanggaran, Ustadz. sebuah Halo. pelanggaran ya kalau seorang apa adik mengambil harta seluruhnya, padahal si apa namanya yang meninggal itu punya anak punya 4 orang anak itu, padahal itu yang paling Iya, berhak itu adalah justru anaknya bukan saudaranya gitu ya. iya Ustadz. Iya. Jadi eh, kebetulan ini terjadi di keluarga kami Ustadz. Jadi Mm. papa saya awalnya memberikan fasilitas untuk adiknya yang tidak punya rumah begitu untuk mendirikan rumah sementara di lahan papa saya. Mm-mm. Nah, kemudian papa saya justru dikasih rumah kecil karena papa kan waktu itu sering ke rumah kami begitu. Nah, sampai akhirnya papa sudah waktu papa diberikan sama almarhum kakek dan nenek itu mereka semua sudah dipeta-petakan begitu Ustadz. Ini bagiannya ini begitu ya Ustadz. Kemudian papa meninggal, semua harta waris papa itu diambil oleh adiknya yang menempati tanah papa itu. Nah, Mm. si adiknya papa ini dari istri pertama memiliki 1 anak yang alhamdulillah secara ekonomi sudah mapan gitu ya Ustadz. Nah, dari istri yang kedua ini di rumah itu dia memiliki 5 orang anak. Mm-mm. Nah, si anak-anak ini menempati semua tanah-tanah papa yang ada. Bahkan hartanya papa sampai ada yang dijual, ada yang digadaikan. Akhirnya secara ini dimiliki semua lah Ustadz. Kemudian kami sebagai anak kan katanya wajib untuk memperjuangkan harta. Mm-mm. Akhirnya saya sudah mencoba dengan baik datang ke sana, padahal waktu itu saya masih dalam kondisi baru melahirkan, malah dibawain celurit Ustadz. Pakai Allah Rabbi. jadi kita takut kan saat kita lari. Kemudian udahlah akhirnya diskusi sama mama, kita berhak, kita wajib kata papa gitu. Dicoba sebaiknya. Akhirnya kakak saya yang pertama itu mencoba mendatangi lagi paman saya itu sampai akhirnya kakak saya itu mendapatkan musibah habis bertengkar dengan paman saya itu meninggal Ustadz. Innalillahi. Meninggal dengan kondisi terbakar. Ya Allah. Kami memutuskan mengikhlaskan semua dengan hati yang sangat hancur agar papa saya dengan kakak saya lebih tenang begitu. Cuman saya dan anak kak saya almarhum dengan ekonomi sangat lemah gitu kan. Sekarang mempertanyakan, kebetulan saya dekat dengan anak paman saya yang sukses ini Ustadz. Kakak saya meminta saya untuk menyampaikan kepada sepupu saya itu, tolong Bunda kan dekat, gimana caranya Bunda untuk bicara sama anak ini tentang harta papa gitu.
Eh, Nah, sudah dilakukan oleh anaknya ini, Ustadz. Tapi dibilang, kamu jangan ikut campur atau bagaimana. Eh, Anak-anaknya ini sempat bertanya sama saya, gimana ya Kak caranya Santi bisa mengembalikan harta harta Uwa ini dengan sebaik-baiknya sementara Santi mengalami kendala ini. Nah, paman kan masih hidup Ustadz sekarang. Yang khawatirnya kan anak-anaknya ini yang 5 ini dari istri pertama, istri keduanya kan tidak tahu semuanya. Nah, bagaimana menyelesaikan konflik ini, Ustadz? Sementara kayaknya pelik gitu, Ustadz. Sama-sama itu ini paman ini arogan sekali, kemudian juga mohon maaf, dia juga suka melakukan hal-hal yang musyrik gitu ya, Ustadz, dengan kekuatan-kekuatan gaibnya. Jadi kami tuh takut gitu. Sementara saya sebagai kakak dan adik dari kakak keluarga kami itu juga kasihan gitu melihat ponakan saya gitu, melihat adik saya yang laki-laki, justru yang laki-laki ini kan Ustadz yang kami pikirkan hak-haknya gitu, karena kebetulan ekonominya ya nggak terlalu inilah Ustadz gitu, Ustadz. Apakah anak ini, saya pengen bagaimana ya supaya tidak ada ketersinggungan begitu, pengennya smooth semua gitu ya Ustadz dengan kesadaran itu gitu. Ya. Gitu. Ya, baik Bu Deva. Yang pertama saya prihatin buat apa yang dialamin keluarganya Bu Deva. Mudah-mudahan Allah kasih kesabaran, Allah Amin. berikan hikmah terbaik ya. Amin. Yang kedua mengenai kewajiban kita, memang ada kewajiban kita mempertahankan hak. Dalam syariat kan ada kewajiban kita mempertahankan hak. Dan ada pula kewajiban kita mengenai hifzun nafas juga ya. Kalau apa yang Ibu ceritakan tadi adalah kegiatan-kegiatan yang dikiranya akan membahayakan jiwa, maka itu menjadi pertimbangan juga kan. Namun kemudian ketika sudah ada beberapa kali usaha gitu kan, saya nggak tahu waktu itu usahanya mungkin baru di non litigasi ya Bu, di luar persidangan ya Bu. Iya betul Ustadz, karena kayaknya orang ini kelemahannya almarhum kakek sama nenek itu tidak menuangkan semuanya itu di dalam hitam putih gitu Ustadz. Surat-surat itu masih atas nama almarhum uak saya, kakaknya papa. Nah, kakaknya papa ini sebenarnya mengerti semuanya, paham, tapi dia dikuasai oleh adiknya ini, paman saya ini. Ya. Kan gini, kalau harta yang katakanlah gini, sebenarnya si kakek itu si uak itu sudah menghibahkan harta itu ya, bukan menghibahkan, mewasiatkan berarti ya, mewasiatkan ya, bukan menghibahkan ya. Nanti kalau saya sudah meninggal, ini bagian si ini, bagian ini, begitu ya? Begitu ya? Iya. Iya, jadi bagiannya si Pak sama beliau itu semua sudah dijual Ustadz, sehingga dia tidak punya apa-apa. Nah, papa saya kasihan kepada adiknya. Oke. Jadi gini, kalau memang masih ada ya harta yang bisa diperjuangkan, kalau kita bisa perjuangkan gitu. Terkait tadi ilmu-ilmu yang Ibu Deva sampaikan, memang dalam ngurus kasus-kasus seperti ini memang tidak dipungkiri ada hal-hal seperti itu. Saya beberapa kali ikut persidangan, ada hal-hal yang ganjil, kemudian setelah sidang tiba-tiba serasa badan saya bagian belakang saya panas minta ampun, padahal ketika itu saya sedang nyetir sendiri, pas banget mau naik jembatan layang di tol Karawang tuh, Ziad siapa namanya? Tol itu kan, tol yang melayang.
Iya, iya. Eh, saya ngerasa juga seperti itu. Jadi ada memang tidak dipungkiri hal-hal seperti itu supaya kita mundur, supaya kita kalah gitu kan. Eh, makanya kalau dalam hal ini, kalau misalkan memang ada kaitan-kaitan sama hal-hal yang eh, tidak bisa terlihat di luar nalar, kalau misalkan nanti konsultasi, kita akan konsultasi bareng sama Ustadz Sahal. Saya sama Ustadz Sahal, kita konsultasi mengenai hal itu. Nah, saya nanti mengenai jalur hukumnya seperti apa, solusinya seperti apa. Kebetulan juga Ustadz Sahal selain peruqyah, sejatinya dia juga kan sarjana hukum ya Ustadz Kholis. Iya. Ustadz Sahal tuh sarjana hukum juga, jadi mengerti lah. Dan apa namanya, enak nih kalau misalkan suatu saat nanti kita ngobrol Bu, Iya. baik-baik, terus datanya apa yang dimiliki, nanti kita datang baik-baik seperti itu. Ya mudah-mudahan orang-orang yang dizolimin gitu, yang haknya dipegang, mudah-mudahan bisa diambil lagi gitu haknya. Seperti itu Bu Deva. Iya. Jadi secara material bisa dibawa ke jalur hukum ya, Sad, ya? Bisa, bisa. Gugatan itu bisa. Gugatan meskipun tidak memiliki data apapun, tapi kan ada saksi-saksi ya bahwasanya eh, tanah itu sebenarnya sudah didiami oleh A, B, C karena sudah dikasih oleh si Ua gitu dalam waktu beberapa tahun yang lalu. Tapi kemudian ketika Ua meninggal, memang sayangnya emang itu belum pernah dibalik nama kan gitu kan? Ya, Itu betul. risalah itu bisa kita sampaikan di pengadilan seperti itu. Baik. Saya Bu itu. Deva, mohon ditindaklanjuti ya Bu Deva, nanti langsung berhubungan langsung dengan Ustaz Saifullah. Baik, Ya, syukur. Iya. Jajak. afwan, jazakallah. Wa Baik, iya, Masya Allah, iya. tabarakallah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua ya. Beberapa Amin. kasus yang dialami oleh saudara-saudara kita jamaah MKI ini juga jadi pelajaran untuk kita semua yang sedang ngaji tentang ilmu waris ini. Dan silakan nanti insya Allah nanti slide-nya bisa di-share sedia bisa di grup atau bisa ke saya Ya, dulu silakan. ya, Nanti juga akan dikomunikasikan mungkin buat beberapa kasus dua atau kasus nanti menjadi PR untuk kita memahami lebih dalam lagi tentang pembagian dasar ya tentang eh, siapa aja yang berhak untuk mendapatkan waris. Dan ini ilmu yang sebenarnya kalau dipraktikkan sangat sederhana tapi karena eh, jadi rumit karena kita hanya melihatnya angka-angka aja gitu ya. Tapi ya, sebenarnya sederhana dan insya Allah nanti kita mempelajarinya walaupun mungkin tidak begitu sampai mendalam, tapi istilahnya istilah-istilah khusus atau dasar-dasar khusus dari ilmu waris ini kita kuasai dan seiring dengan nanti pembahasan episode ini lebih belajar lebih panjang lagi, insya Allah akan lebih bisa memahami ilmu tentang waris ya, Ustaz, ya. insya Allah. Dan insya Allah nanti kita kan juga membahas tentang ilmu wakaf tadi, tentang ilmu wakaf penting juga untuk kita bahas. Baik, Insya Ustaz. Allah. Baik, Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan Ustaz atas semua ilmunya untuk kita semua di pagi ini yang penuh berkah. Mudah-mudahan ini Allah memberikan balasan terbaik Amin. untuk ilmu yang antum share kepada kita Amin. semua Amin. dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah juga mendapatkan kemanfaatan yang banyak dari ilmu ini. Mudah-mudahan Amin. sebagaimana disabdakan Rasulullah tadi yang dikutip oleh Ustaz Saifullah, maka kita ada kewajiban ya, ada perintah dari Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk mempelajari ilmu faraid ini dan kemudian mengajarkannya ke orang lain nih. Nah, ini ada yang belajar, ada yang mengajarkan nih. Ustaz Saifullah sudah mengajarkan, kita yang dapat mudah-mudahan juga nanti ketika sudah paham setidaknya mengajarkan ke orang lain, mengajak orang lain untuk ikut belajar ilmu faraid punya juga bagian kebaikan yang insya Allah kita akan dapatkan. Amin. Alhamdulillah, wasyukurillah. Mudah-mudahan ini bagian yang terakhir yang kita akan tekankan bahwa salah satu yang paling penting dalam ilmu waris ini adalah kita tetap istiqomah untuk mempelajarinya dan kita tetap sadar bahwa ini ilmu syariat adalah ilmu yang penuh dengan keadilan dan jangan sampai kita eh, tidak berpihak kepada ilmu syariat ini karena ini ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kembali di pagi ini untuk berwakaf, berinfak ya. Fisabilillah dengan sedekah pagi, ya mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu anta an la ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka Alafu wa atubu minkum ilaik. adana wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.